Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali kita setelah sekian lama di gameplay Human Resource Machine ya guys ya. Nah, jadi pada kali ini kita akan kembali memutar otak kita di game puzzle yang sangat corporate ini ya kan. Langsung kita gaskan aja. Let's go. Kemarin kalau nggak salah kita itu ngerjakan yang cumulative countdown ya kan. Countdown yang ditambah-tambahkan ya kan, dan ya tidak terlalu sulit. Nah, sekarang kita beranjak ke small divide. Oke, kita masuk lagi di ranah ya. Di ranah yang di sebelah kiri. Nah, di lantai yang sebelah kiri. Nah, ini adalah ranah-ranah opsional yang katanya advance ya kan. Tapi kemarin sih yang modulus nggak terlalu ya. Apakah yang small divide ini akan cukup membagongkan? Kita cek aja ya. Jadi habis 26 ini kita akan ngerjakan yang 27, baru kita masuk ke Midnight Petroleum yang hijau-hijau ini sampai atas gitu. Apakah ini akan berbeda ya kan? Apakah mungkin akan mengandung variabel-variabel? Nggak tahu ya kan. Biasanya sih gitu. Oke, let's go aja, kita langsung gaskan ke small divide. Year 26. Remember last time I told you don't need to divide. Okay, well now you get to. Oke, sekarang kita harus mendivide. Kita cek di sini, for each two things in the inbox, how many times does the second fully fit into the first? Oke, jadi kayak seberapa banyak gitu ya. Seberapa banyak angka kedua, bahkan kan yang diminta for each two things ya, berarti dua, berarti di sini ada 6 dan 3. Berapa banyak sih yang 3 ini ya kan, angka kedua ini itu fully fit, jadi kayak bisa masuk, atau kalau misalnya kita sebut bisa dijumlahkan sehingga dia dapat angka yang ke satu, angka yang pertama seperti itu. Don't worry about negative number, divide by zero and remainder. Oke, jadi kayak kita nggak perlu khawatir untuk negatif gitu ya, terus bagi nol dan seterusnya. Kayak self improvement tip, this might be a good time to practice copying and pasting from previous assignment. Aduh, lupa lagi kan. Mager banget, udah nggak usah kita copy, langsung aja kita gaskan ya guys ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini contoh aja, atau terlimur dulu deh. Now this assignment is similar to the one we work on together on one evening not long ago. You may go back and review your work. Oh, ya. Didn't know you can also copy and paste. Look at this, please note that to keep strict inventory of the office supply cabinet. Oke, jadi intinya baru inget itu sama yang kayak modulus guys, sama kayak yang ini. Iya, sama kayak yang ini, betul. Ya kan? Kalau kita cek di sini ya kan, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu kita kurangin hingga habis ya nggak sih? Nah, 6 ini kita kurangkan dengan si 2 ini dengan sampai habis. Nah, gitu ya. Kalau misalnya dia dan nilainya 0 atau nilainya minus gitu ya. Nah, berarti akan kita yang akan kita letakkan di outbox adalah hasilnya ya kan, hasil dari modulusnya, hasil dari sisa baginya. Oke. Ini sama kayak tadi ya, 6 dan 3. Nah, yang kita masukin adalah sisa baginya. Sekarang kita nggak mau yang masukin adalah sisa baginya, tapi yang kita masukkan adalah berapa kali gitu ya. Nah, yang kita masukkan adalah berapa kali kita perlu mengurangkan. Iya, benar, berapa kali kita perlu mengurangkan supaya hasilnya habis, antara itu 0 atau minus gitu ya. Oh, kalau 0 masih aman ya, tapi kalau misalnya udah minus berarti kita nggak perlu lagi melakukan operasi apapun gitu ya. Oke, cocok, berarti gampang sih harusnya. Oke, skip ya. Nah, kita lihat example-nya. Kalau inboxnya 94 dulu deh ya, 9 dan 4. Ini kalau kita kurangi ya, 9 kurang 4. Yang pertama, 9 kurang 4 sama dengan 5. Oke, dia masih plus ya, masih aman. Oke, kita habis itu yang kedua. Kita kurangi lagi 5-nya tadi, sisanya tadi ya. Kita kurangi dengan 4 lagi. Hasilnya sama dengan 1. Masih bisa ya berarti ya. Nah, terakhir pas kita mau ngurangin lagi, berarti yang ketiga, ya kan? Yang ketiga kita kurangin lagi. Oh, sebentar. Ya, yang ketiga kita kurangin lagi. Hasilnya berapa sekarang? 1 dikurang 4 sama dengan minus 3 gitu ya. Minus 3 itu udah minus, artinya kita cukup 2 kali input aja supaya dia terpenuhi si 9-nya itu dari si angka 4 ini gitu ya. Nah, gitu. Kalau lebih berarti nggak boleh. Makanya di sini outbox-nya sama dengan 2. Nah, ini ya sesuai dengan yang udah kita hitung tadi, seperti itu. Oke, gas kan? Berarti caranya sangat mudah ya kan. Kita inbox, baru kita copy to ya. Copy to di sini aja. Baru kita inbox lagi. Kita copy to lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang kita mau ini nggak usah dikasih 6 dan 7 gini ya, jangan pakai ginian karena kita akan bingung
kita nobatkan aja atau kita kasih label ya untuk angka pertama, yaitu di tiles yang ke-6 itu dia, kita sebutlah angka pertama itu A gitu ya. Kemudian angka yang kedua itu adalah, oh sorry, di sini ya. Nah ini adalah B. Oke, biar ingat yang A itu angka pertama atau angka yang kedua dan seterusnya, kita kasih komen di sini, ya kan? Kita kasih komen berarti first, gitu ya. Itu sama dengan A. Oke, gini aja. Kemudian yang kedua, second, nah gini ya. Atau yang kedua itu sama dengan B. Oke, nah sekali kita pakai komen kan, biar jelas gitu loh. Oke, nah setelah ini yang perlu kita lakukan adalah si B ini kita kurangkan dengan si B lagi. Si A ini kita kurangkan dengan B. Maka kita perlu copy from A, baru kita sub dengan si B gitu ya. Oh, sorry. Kita belum nulis, kita belum nyantumin ininya, apa namanya, jumlah berapa kalinya gitu ya. Berapa kalinya dia harus dikurangkan sehingga terpenuhi si A-nya ya kan terhadap si B. Nah gitu. Nah, jadi kita perlu seperti biasa kalau kita mau melakukan yang kita outbox itu adalah jumlah berapa kalinya, berarti kita pakai bum gitu ya. Kita pakai bum. Tapi kita pertama harus kasih dulu. Nah, di sini bisa di 0 nih. Di 0 ini bisa kita bum. Jadi kalau misalnya dia udah satu kali dikurangin ya kan, kita simpen dulu. Habis itu kita bum yang 0 ini jadi 1 gitu ya. Habis itu lanjut lagi kita kurangin lagi. Kalau misalnya hasilnya masih plus berarti bum jadi 2. Kurangin lagi kalau misalnya hasilnya minus, nah baru kita ambil si hasil bum ini tadi ya kan, hasil berapa kalinya gitu ya, baru kita outbox seperti itu ya. Oke, betul. Nah, tapi ingat ini nolnya cuma muncul sekali di sini, jadi harus kita copy dulu. Misal ke 8 boleh ya, harus kita copy dulu ya. Berarti yang pertama sebelum kita inbox, atau setelah inbox juga nggak apa-apa. Jangan sebelum inbox dong, karena kita kan nanti akan inbox terus-terusan ya, kita loop terus. Yang ini dia hanya di awal aja, berarti kita langsung copy from aja yang ini ya kan, kita copy tuh ke sini ya, ke 8 gitu. Kita kasih label 8-nya ini itu N gitu ya. Nah, N itu kan kayak berapa kalinya gitu dilakukan. Oke, just like that bro. Ya udah, ini aja. Oh, nggak ngaruh. Pas kita udah looping, kita jam lagi, kita tetap harus pindahin yang 0 ini ke N-nya ya, karena N-nya kan nanti udah berubah gitu. Jadi oke, nggak apa-apa. Nanti kita jam lagi seperti itu. Berarti nggak masalah mau taruh di sebelum inbox, mau taruh di slide inbox, it's okay. Oke, balik lagi ke sini ya. Kita letakkan A, kita letakkan B, habis itu kita ambil ya, kita copy from si A-nya, habis itu kita sub ke B. Nah, kalau hasilnya plus, maka dia akan lanjut gitu ya. Lanjut ke bawah sini. N-nya ini akan di bump. Ini akan di bump plus gitu ya. Oh, sabar, habis kita sub jangan lupa dipindahkan lagi ke A gitu ya. Habis kita sub jangan lupa dipindahkan lagi ke A, karena A nya kan akan berubah ya. Tadi dari 5 misal ya, dikurang 2 jadi 3. 3-nya akan kita letakkan di sini karena kita akan mengurangkan 3-nya dengan 2, bukan 5 dengan 2 lagi gitu ya. Berarti kita harus copy tuh A, baru kita bump N. Habis kita bump N gitu kan, kalau misalnya hasilnya negatif gitu, kalau negatif maka kita langsung ambil si N nya ya, langsung kita ambil si N nya, karena kan kita mau ngambil berapa kalinya gitu kan. How many times does the second fully fit. Nah, berarti kita outbox yang how many times nya gitu ya. Itu N, baru kita outbox. Nah, tapi kalau misalnya dia masih positif atau masih 0 gitu ya, artinya kita langsung lanjut lagi. Nah, kita jam lagi gitu ya. Kita jam lagi ke sini nggak sih? Oh enggak, jangan copy to yang jangan dari sini dong, jangan copy to B-nya. Ini kan masih ranahnya habis inbox ya. Berarti copy from A dulu. Nah, dari sini. Oke, sepertinya begini, guys. Apakah betul seperti ini? Kita cek dulu. Pertama, oke, kita pindahkan itu ke N. Oke, A-nya sama dengan 5 ya. Yang pertama sama dengan 5, yang kedua sama dengan 2. Oke, 5 dikurang 2, set 3. Oke, 3 ini kita bump 1. Yang udah sekali ya. Oke, ini masih ada. Sekarang kita udah kedua kalinya. Baru yang terakhir, set, hasilnya minus. Nah, berarti kita nggak perlu lagi. Wait.
sorry, bukan negatif pas di bump-nya dong, pas di sub-nya bro. Ya sorry, pas di sub-nya ya. Habis di sub, kalau hasilnya negatif baru dibuang ya kan. Atau kalau nggak dibuang nggak apa-apa, nanti kan dia akan copy from juga di sini. Copy from dari sini langsung taruh di outbox gitu ya. Sorry, bukan di bump-nya. Oke, let's go. Oke, A-nya 8, B-nya 3, 8 dikurang 3, plus ya. Oke, berarti udah sekali, set. Nah, lanjut, 5 kurang 3, set. Oke, masih plus, sekarang 2 kali. Kemudian, 2 dikurang 3, set, minus. Nah, berarti cuma 2 kali. Oh, sorry ya. Kok copy itu sih? Copy from dong ini bro. Aduh, kacau. Copy from, sorry ya. Kalau copy itu ya berubah dong nilai kita di sini. Sorry. Copy from n, nah gitu ya. Oke, ulang lagi nggak apa-apa. Sekali-sekali ya kan. Kita trial and error itu harus memang sedikit effort. Oke, 9 kurang 4 masih plus ya kan. Sekali, oke. Kemudian 5 kurang 4 set masih plus lagi 2 kali gitu ya. 1 kurang 4 minus nih. Nah, kita langsung copy from di 2, habis itu kita langsung outbox. Sorry. Belum kita jam, Wak. Tolonglah di jam dulu. Ini jam yang paling atas ya. Oke. Nah, seperti ini. Selected, bro. Let's go lah. Agak cepet dikit. Oke. Sekali. 2 kali. 3 kali. Minus, ambil 3-nya, letak di outbox. Nah, gitu ya. Oke, just like that, bro. Oh, bentar, ada 0 nih. Ada 0. Ada 0 nih, apakah dia akan error? Coba kita cek dulu. Oke, 0 ini apakah dia akan error? Harusnya enggak. Langsung minus, oke, berarti cuma 0. Oke, gitu ya. Kalau misalnya dia sekalipun nggak dapat gitu ya. Sekalipun nggak dapat, langsung minus gitu ya. Berarti dia langsung ambil 0-nya, betul. Oke, just like that, bro. Yes! Sekarang speednya. Oh maga, pas banget. Berarti emang ini adalah cara yang paling optimal untuk kedua-duanya. Untuk kedua-duanya baik itu size ataupun speed. Kalau mau lebih ringkas lagi di size-nya, otomatis speed-nya harus dikorbankan. Kalau misalnya mau lebih ringkas lagi di speed-nya, size-nya harus dikorbankan, seperti itu. Like that, bro. Oke, tidak terlalu sulit ya guys ya. Terlalu easy lah kalau misalnya kita mau review dari keseluruhan yang optimal ini yang udah kita kerjakan ya. Oke, Fibonacci susahnya luar biasa, tapi nggak susah-susah banget. Modulus easy, small divide easy. Ini hampir sama ya, hampir mirip dia. Oke, apakah yang trisort ini akan sesulit itu lagi gitu kan? Siapa tahu yang di ujung-ujung ini lebih sulit. Tapi oke, nggak usah kita pusingin sekarang. Nanti aja kita selesaikannya ya setelah ya, setelah kita lanjut lagi untuk mengerjakan yang level 28 ini, oke? Oke, cukup sekian guys. Thank you for watching. Sampai jumpa di level berikutnya. Dadah. Thank you guys.